Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu dalam bab tidak jolim. Itu maksudnya tidak melakukan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan mendapat kemenangan sesudah dijolimi. Dan orang-orang yang zalim itu nanti mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran Surah Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 227. Rasulullah SAW bersabda, kejoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, kejoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Di tempat lain beliau bersabda, barang siapa berbuat jolim dengan sejengkal tanah, pada hari kiamat Allah membebaninya dengan 7 lapis tanah. Jadi barang siapa yang berbuat zalim, yaitu dengan mengambil tanah orang lain, yaitu maksudnya merubah batas tanahnya sehingga mengenai tanah orang lain, walaupun hanya sejengkal, maka kelak pada hari kiamat Allah SWT akan mengazabnya, yaitu dengan membebaninya dengan 7 lapis tanah. Kemudian seorang ulama salaf berkata, janganlah kamu jolimi orang-orang lemah atau du'afa. Jika menjolimi mereka, kamu termasuk orang-orang kuat yang jahat. Jadi barang siapa yang menjolimi orang yang lemah, maka orang yang menjolimi tersebut dianggap sebagai orang-orang kuat yang jahat. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia kembali kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, akankah kalian memberitahukan kepadaku ketakjuban yang lain yang kalian lihat di tanah Habasyah? Qutaibah dan di tengah mereka ada Ali radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, ketika pada suatu hari kami sedang duduk-duduk
tiba-tiba lewat di hadapan kami seorang nenek-nenek dari penduduk Habasyah sambil memikul sebuah tempat air di kepalanya. Lalu dia melewati seorang anak muda yang juga penduduk Habasyah. Anak muda itu menepuk pundak nenek tersebut dan mendorongnya hingga terjatuh, sehingga tempat airnya pecah. Ketika nenek itu berdiri, dia memandang kepada anak muda itu dan berkata, "Engkau akan tahu, wahai pendurhaka, Allah perlihatkan Al-Kursi dan mengumpulkan orang-orang terdahulu. Kemudian tangan dan kaki mengatakan apa yang telah mereka lakukan. Kelak engkau akan tahu perkaraku dan perkaramu." Jadi setiap perbuatan zalim kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, walau sekecil apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 5 orang yang Allah murkai. Jika dia berkehendak, dia menimpakan kemurkaannya kepada mereka di dunia. Jika tidak, pada hari kiamat dia menempatkan mereka di neraka. Jadi ada 5 hal yang menyebabkan seseorang itu dimurkai Allah. Yang mana bisa jadi jika Allah SWT mengendaki akan mengazab dia di dunia, atau mengazabnya kelak di akhirat. Yang pertama adalah pemimpin kaum yang merampas hak rakyat, tidak berbuat adil terhadap mereka, dan tidak mencegah penganiayaan kepada mereka. Jadi yang pertama adalah pemimpin yang zalim, yaitu yang suka merampas hak rakyatnya, tidak berbuat adil, dan tidak mencegah penganiayaan kepada rakyatnya. Itu yang pertama. Itu orang yang dimurkai Allah SWT. Kemudian yang kedua, pemimpin kaum yang ditaati, tidak berlaku adil di antara orang-orang kuat dan orang-orang lemah. Yaitu yang kedua adalah pemimpin kaum yang ditaati, yaitu seperti ulama atau yang lainnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang ditaati. Kan tetapi dia tidak berlaku adil antara orang-orang kuat dan orang-orang yang lemah.
yaitu orang yang ibaratnya seperti pepatah mengatakan bahwasannya seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wallahu taala a'lam. Dan berbicara menurut hawa nafsu. Ya, tidak berdasarkan ilmu tetapi berdasarkan hawa nafsu. Ketiga, seseorang yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya agar taat kepada Allah dan tidak mengajarkan ajaran agama kepada mereka. Masya Allah. Seseorang yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya agar taat kepada Allah dan tidak mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada mereka. Ya, ketiga adalah seorang kepala keluarga, seorang ayah atau seorang suami yang tidak menyuruh istrinya atau anaknya untuk berbuat taat kepada Allah SWT dan tidak mengajarkan kepada mereka agama. Kemudian keempat, seseorang yang memperkerjakan buruh tetapi tidak membayarkan upahnya. Jadi termasuk di antara orang yang dimurkai Allah. Yang keempat adalah seseorang yang memperkerjakan buruh tetapi tidak membayarkan upahnya atau menahan gajinya. Kelima, seseorang yang berbuat jolim dengan tidak memberi nafkah istrinya. Itulah tadi 5 orang yang dimurkai Allah SWT, yang mana bisa saja azab atau hukuman kepada mereka bisa saja diberikan di dunia atau ditangguhkan nanti di akhirat sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kemudian Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah menciptakan makhluk, mereka berdiri di atas kaki dan kepala mereka ditengadahkan ke langit. Mereka berkata, wahai Tuhanku, bersama siapakah engkau? Allah menjawab, bersama orang-orang teraniaya hingga dikembalikan kepadanya haknya. Ya, jadi Allah SWT itu memihak orang-orang yang teraniaya. Ya, jadi orang yang teraniaya itu dibela oleh Allah SWT. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun faedah yang dapat kita ambil adalah hendaknya kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan zolim, yaitu perbuatan baik itu menzolimi diri sendiri ataupun menzolimi orang lain. Menzalimi diri sendiri adalah yaitu dengan meninggalkan perintah-perintah Allah
yang menyebabkan dirinya mendapat murka dan hukuman dari Allah SWT, yaitu menzalimi diri sendiri, yaitu perbuatan menganiaya diri sendiri, yaitu dengan misalnya meninggalkan perintah-perintah Allah dan menzalimi orang lain seperti mengambil haknya. Karena Allah SWT berada di pihak orang-orang yang teraniaya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya doanya orang teraniaya tidak dihijab oleh Allah SWT. Doanya orang teraniaya pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak ada hijab antara doanya dengan Allah SWT, meskipun dia seorang yang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.